Albina TV, membina iman, ilmu, dan akhlak. Sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama khutbah Jumat yang dilaksanakan di Masjid Riyadus Sholihin Albina Islamic Boarding School. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Wa nusalli wa nusallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin yang berbahagia, tentu syukur dan pujian tidak akan pernah bosan kita haturkan, kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya. Dan di antara nikmat-nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita, an wafaqana lil iman wal islam wal ibadah. Di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda taufik untuk beriman, untuk menjadi seorang muslim, untuk menjadi hambanya yang taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadhihi min a'zami an-ni'am. Karena ini semua kaum muslimin yang berbahagia adalah sebesar-besar nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka syukur dan pujian marilah senantiasa kita perbaharui untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, di saat Anda mendapatkan suatu berita bahwa akan datang ke rumah Anda, akan datang ke daerah Anda seorang tamu yang istimewa, datang berita akan datang seorang pejabat negara misalnya, datang seorang menteri, datang seorang kepala negara mengunjungi tempat Anda, mengunjungi rumah Anda, maka saya yakin tidak ada seorang pun yang mendapatkan kabar seperti ini kecuali dia akan melakukan persiapan-persiapan yang luar biasa. Acara dibuat sedemikian rupa, makanan dipersiapkan sedemikian rupa, bahkan mungkin tempat yang Anda tinggali pun akan Anda siapkan. Kenapa? Karena Anda akan mendapatkan tamu yang bukan biasa, seorang tamu yang bagi Anda istimewa, tamu dunia. Akan Anda perlakukan seperti itu. Tidak ada orang kemudian datang kepadanya seorang pejabat lalu dia menyambutnya dengan sambutan-sambutan yang ala kadarnya. Tidak ada. Setiap orang akan berusaha memberikan sambutan yang terbaik, sambutan yang paling baik.
Maka ikhwah sekalian, bagaimanakah ketika tamu yang datang itu adalah tamu Allah Subhanahu wa taala? Ketika yang akan datang pada Anda adalah tamu Allah Subhanahu wa taala. Bukan tamu yang memberatkan Anda, tapi tamu yang akan memberikan Anda segala apa yang Anda inginkan. Tamu yang akan datang dengan segala kebaikan-kebaikannya. Tamu yang akan datang dengan segala karunia-karunianya. Maka sungguh orang yang paling miskin, orang yang paling tidak beruntung adalah di saat mereka mendapatkan kabar gembira datangnya tamu yang istimewa. Bukan tamu dunia, tamu Allah Subhanahu wa taala yang akan datang. Lalu dia tidak memiliki persiapan untuk menyambutnya. Dia tidak paham bagaimana dia menyambutnya. Dia tidak punya pengetahuan bagaimana dia memberikan istiqbal, memberikan penghormatan pada tamu yang istimewa ini. Tamu yang akan memberikan Anda karunia, kebaikan, dan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah tamu Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah kirimkan kepada kita umat Islam, yang tidak dikirimkan kepada umat-umat yang lainnya. Ramadan Allah istimewakan di antara bulan-bulan yang lainnya. Di saat Allah mengijmalkan, Allah menyebutkan secara global bulan-bulan yang lainnya. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bulan-bulan yang Allah miliki adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya 4 bulan yang Allah haramkan. Tidak disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tetapi Allah menyebutkan secara khusus nama Ramadan di dalam Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Disebutkan namanya Ramadan. Kenapa? Karena keistimewaannya. Tidak ada nama yang Allah sebutkan secara khusus dalam Al-Qur'an kecuali nama itu memiliki keistimewaan. Ima karena kebaikan-kebaikan yang ada pada nama itu, atau ima ada keburukan yang ada pada nama itu, dan kita diminta untuk waspada dari keburukan-keburukannya. Allah menyebutkan nama-nama makhluknya, bahkan bersumpah dengan nama-nama makhluknya. Wasyamsi wadduha wal qamar. Disebutkan nama-namanya. Kenapa? Karena Allah ingin kita punya perhatian dengan nama-nama tersebut. Maka demikian pula ikhwah sekalian, Ramadan Allah sebutkan namanya secara khusus di dalam Al-Qur'an, yang tidak disebutkan nama-nama yang lainnya dari bulan-bulan Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Supaya apa? Supaya kita punya persiapan di dalam menyambutnya. Ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in adalah orang yang paling faham, orang yang paling mengenal dan paling baik di dalam menyambut bulan Ramadan ini. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bagaimana mereka menyambut bulan Ramadan. Beliau mengatakan kana ahaduna la yajra'u an yastaqbila syahra Ramadan wa fi qalbihi mithqalu dzarratin min hiqdin ala ahadin minal muslimin. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, adalah salah seorang di antara kami, salafun salih, tidak ada yang berani di antara mereka menyambut bulan Ramadan sementara di dalam hatinya ada seberat dzarrah, seberat atom kedengkian, hasad, kedengkian kepada seorang muslim pun. Tidak ada salafun salih yang berani menyambut bulan Ramadan sementara masih tersisa di dalam hatinya rasa dengki, rasa iri, rasa hasad kepada kaum muslimin. Kenapa? Ini sebuah fikih yang besar, pemahaman yang luar biasa dari para salafun salih terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebuah fikih yang luar biasa dari para salafun salih. Di saat mereka memahami ayat bahwa tujuan akhir dari saum kita adalah la'allakum tattaqun, menciptakan insan-insan yang bertakwa menuju ketakwaan Allah Subhanahu wa taala, yang takwa itu tidak ada tempatnya kecuali di dalam hati. At-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam dada, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Maka islahul qulub, memperbaiki hati, memperbaiki jiwa adalah langkah yang pertama kali harus kita lakukan di dalam kita menyambut bulan Ramadan. Sehingga salafun salih membersihkan hati mereka sebelum datangnya Ramadan, dibersihkan hati itu dari kedengkian, dari hasad, dari iri kepada kaum muslimin. Di saat hati itu bersih dari segala penyakit-penyakitnya, di saat hati itu bersih dari segala kotoran-kotorannya, nusafi min syawaibi, kita sucikan dari segala yang mengotorinya, kedengkian, riya, sumu'ah, ujub, takabbur. Maka itu jalan yang sudah Anda lakukan untuk kemudian Anda sampai kepada tingkat la'allakum tattaqun. Anda akan sampai pada derajat menjadi orang-orang yang bertakwa dengan saum Anda. Kapan? Di saat hati kita bersih. Tidaklah kita saum kecuali karena kita saum karena Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sebuah keterpaksaan. Saum kita bukan karena kita mencari sehat, walaupun memang dengan saum Anda akan sehat. Saum Anda lakukan bukan karena Anda ingin mencari tubuh yang ideal, walaupun mungkin itu ada bagian dari apa yang akan Anda dapatkan dengan saum Anda, tapi itu bukan tujuan Anda. Tujuan kita la'allakum tattaqun, bersihkan hati kita dari segala niat-niat kecuali niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang niat ikhlas karena Allah, dia bersihkan hatinya dari riya, dia bersihkan hatinya dari sum'ah, tidak ada yang dia tuju kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Anda akan menjadi orang-orang yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun. Maka dengan saum itu diharapkan Anda menjadi orang-orang yang bertakwa. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka persiapkanlah diri kita, persiapkanlah hati kita untuk menyambut bulan Ramadan ini dengan sambutan yang istimewa. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan tanpa faham apa yang akan dia lakukan, sehingga keluar pun seperti keluar dari bulan-bulan yang lainnya tanpa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang paling merugi. Allah hadiahkan kepadanya bulan yang paling mulia, tapi tidak ada yang dia petik, tidak ada yang bisa dia kumpulkan, tidak ada yang bisa dia himpun dari kebaikan-kebaikan yang Allah berikan di bulan itu. Bulan yang setiap malam ada panggilan dari langit, ya baghiyal khairi aqbil. Bulan yang setiap malam ada yang memanggil dari langit, ada yang menyeru, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai orang-orang yang mencari kebaikan, segeralah datang, segeralah menghadap. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang-orang yang mencari keburukan, maka tahanlah dirimu dari keburukan. Setiap malam dipanggil dari atas langit. Bagi orang-orang yang ingin kebaikan, segera menghadap. Kenapa? Karena Allah siapkan untuk orang-orang yang berbuat baik di bulan Ramadan, untuk orang-orang yang saum dengan pahala yang tidak pernah Allah sebutkan seberapa banyak pahalanya. Fa inna sauma li fa inni ajzi bihi. Karena saum itu milik Allah dan Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Tidak diserahkan urusan pahalanya kepada para malaikat, tetapi Allah sendiri yang mengurus pahalanya orang-orang yang berpuasa. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita mulai menyambut bulan Ramadan ini dengan tathhirul qulub, dengan pembersihan hati kita.
Dan tentu yang pertama kali kita lakukan adalah dengan bertaubat, dengan iqla'udz dzunub. Kita mulai hari-hari ini dengan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Taubat bukan hanya menunggu bulan Ramadan, tapi kapanpun kita, dimanapun kita berada, di bulan apapun kita bertaubat. Tapi alangkah indahnya kalau taubat itu kita lakukan di bulan Ramadan yang mulia ini, di saat semua wasilah untuk bertaubat Allah mudahkan. Memang itu syahrul taubat, karena memang bulan Ramadan adalah bulannya orang yang bertaubat. Hati itu mudah sekali untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati itu kemudian mudah sekali untuk menjauh dari kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala. Segala wasilah Allah berikan untuk bertaubat. Di saat di bulan ini tuftahu abwabul jannah wa tughallaq abwabun nar wa tusaffat asyayatin. Di saat kemudian pintu-pintu kebaikan memang Allah buka. Dan di saat kemudian pintu-pintu neraka Allah tutup. Dan di saat kemudian geraknya syaitan Allah persulit, dibelenggu syaitan. Maka orang yang paling merugi di saat mereka tidak bisa bertobat di bulan yang mulia ini. Jadikan bulan ini kita sambut dengan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan taubatan nasuha. Kita jauhkan diri kita dari keburukan-keburukan yang telah kita biasa lakukan waliyadzubillah di bulan-bulan sebelumnya. Maka di bulan Ramadan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwas sekalian, kita sambut bulan yang mulia ini dengan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa agar kita dihantarkan kepada bulan yang mulia ini, karena tidak ada yang menjamin untuk kita sampai kepada bulan Ramadan. Dahulu kemarin ada saudara-saudara kita yang saum bersama kita, tapi belum tentu hari ini mereka saum bersama kita. Dan barangkali bisa jadi inilah akhir dari saum kita di tahun ini. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihantarkan usia kita, disampaikan usia kita kepada bulan yang mulia ini. Maka sungguh orang yang paling beruntung di saat kemudian dihantarkan usianya kepada bulan yang penuh berkah ini. Maka salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in, selalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan usia mereka kepada bulan yang Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma sallimni Ramadan. Ya Allah, hantarkan kami kepada Ramadan, sampaikan usia kami kepada Ramadan. 6 bulan mereka berdoa sebelum datangnya Ramadan untuk disampaikan usia mereka kepada bulan Ramadan, dan 6 bulan berikutnya mereka berdoa supaya amalan-amalan yang mereka lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, di antara yang bisa kita lakukan untuk menyambut bulan yang mulia inilah, kita sambutlah dengan kegembiraan kita. Kita sambut dengan ibtihal wal farah, dengan penuh rasa kegembiraan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Karena sikap seorang muslim di saat datang kepadanya karunia Allah Subhanahu wa taala, datang kepadanya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, datang kepadanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim hendaklah bergembira. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakanlah dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, dengan itulah seharusnya kalian bergembira. Jadi kegembiraan kita di bulan Ramadan ini adalah kegembiraan karena kita memasuki bulan yang penuh berkah. Karena kita berharap Allah akan mengampuni dosa kita. Karena kita berharap di bulan ini Allah akan membebaskan kita dari neraka. Karena kita berharap di bulan ini Allah akan melipat gandakan pahala kita.
fabidzalika falyafrahu, maka dengan itulah hendaklah kita bergembira. Tidak ada kegembiraan yang lebih besar bagi seorang muslim daripada kegembiraan di saat Allah mengampuni dirinya, di saat Allah menerima taubatnya, di saat Allah melipat gandakan pahalanya. Maka asyukru walhamdulillah, kita terus bersyukur, memuji Allah, bergembira atas datangnya bulan yang mulia ini, karena Allah akan memberikan kita yang terbaik di bulan ini. Kemudian yang bisa kita lakukan untuk menyambut bulan yang mulia ini adalah sambutlah bulan yang mulia ini dengan barnamij ilmi. Kita susun program-program ilmiah kita, sehingga kita nagtanimul awqat, kita bisa manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Tidak terlewat satu waktu pun kecuali waktu itu adalah untuk kebaikan, untuk kita bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, untuk kita tilawatul Quran, untuk kita mudarasah, untuk kita kemudian memberikan iftar kepada orang-orang yang membutuhkan, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Kita tidak ingin terlewatkan bulan ini, kecuali lewat bulan itu dengan segala kebaikan yang kita kumpulkan, yang akan kita lihat nanti hasilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwas sekalian, tidak kemudian kita menjadi orang yang didoakan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, menjadi orang yang celaka karena masuk dan keluar Ramadan tanpa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Raghima anfun imri'in dakhala alaihi Ramadan wa kharaja minhu falam yughfar lah. Sungguh celaka seorang manusia yang datang kepadanya bulan Ramadan, kemudian dia keluar darinya sementara dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada program yang ia lakukan. Dia habiskan waktunya dari satu tidur ke tidur yang lain, dari satu ngabuburit kepada ngabuburit yang lain. Habis waktunya hanya untuk perkara yang sia-sia. Tapi alangkah indahnya ketika kita melihat salafun salih, di antara mereka menghabiskan satu harinya untuk khatam Al-Quran. Banyak di antara mereka yang kemudian dalam satu hari mereka khatamkan Al-Quran. Satu hari mereka khatam membacanya. Kenapa? Mereka ingin jadikan Ramadan ini sebagai syahrul Quran, syahrul taubah, syahrul maghfirah, syahrul sadaqah, syahrul doa, sebagai bulan sedekah, bulan berdoa, bulan untuk kemudian mereka membaca Al-Quran, bulan untuk mudarasah dan seterusnya. Maka sekalian dirahmati Allah, masih ada waktu beberapa hari ke depan. Perbaiki niat kita, bersihkan hati kita, lalu kita sambut Ramadan ini dengan segala ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang menjadi tujuan dari saum itu, la'allakum tattaqun, benar-benar akan kita capai. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana yaghfar. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa nas'aluka at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbika ya rabbal alamin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah.